akan melepas burung hasil tangkapan para pemburu liar yang sudah diamankan oleh Satgas Pokdarwis bagian penjaga sungai dan hutan. Alhamdulillah ada di sini hadir orangnya. Terima kasih kepada Pak Satgas yang selalu siap siaga menjaga kelestarian alam di Desa Mandala Mekar. Jadi mohon maaf untuk para pemburu, ya, untuk para pemburu liar. Kami di sini bukan tidak mengerti atau tidak paham tentang sebetulnya barangkali untuk kebutuhan apa, ya saudara-saudara. Tapi saudara-saudara juga harus berpikir bahwa kami juga di sini menjaga daripada ekosistem. Ini harus dipahami bahwa burung-burung yang saudara tangkap itu diantaranya adalah pemangsa hama tanaman para petani di desa kami, gitu ya. Dan ini juga penyeimbang alam, ya. Jadi sekali lagi kami mohon perhatiannya bahwa kami sudah membuat perdes, ya, tentang larangan penangkapan dan atau penjualan daripada satwa-satwa yang berada di wilayah Desa Mandala Mekar. Selanjutnya ini pun adalah turunan aturan daripada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang ekosistem, ya, dan sumber daya alam hayati. Jadi kami insya Allah dasar hukumnya, payung hukumnya ada, dan ini adalah hasil musyawarah daripada masyarakat Desa Mandala Mekar untuk menjaga kelestarian alam Desa Mandala Mekar. Semoga kejadian ini bisa menjadi aba-aba, bisa menjadi pelajaran bagi saudara-saudara dan teman-teman yang lainnya yang masih berpikir untuk berburu atau untuk memburu secara masif, gitu kan, sumber daya alam hayati terutama burung-burung yang ada di wilayah Desa Mandala Mekar. Maka dengan ini kami semoga ini burung-burung yang ditangkap tadi ini bisa hidup dengan sehat kembali, karena mungkin ada bekas lem atau bahasanya dileget, mungkin bulu-bulunya. Dan ini juga banyak diantara burung-burungnya yang saya juga ini termasuk, kalau menurut saya ini adalah burung aneh, ya, sehingga teman-teman di sini juga tidak tahu, ya, ini jenis burung atau namanya burung apa. Mudah-mudahan sekali lagi ini menjadi pelajaran bagi semuanya, dan ini adalah bentuk daripada kepedulian kami pemerintah Desa Mandala Mekar, pemerintah Desa Mandala Mekar untuk melestarikan alam. Ini diantaranya burungnya. Ini ya pokoknya pentingnya ya. Saya juga pemerhati ini baru sekarang melihat burung yang ditangkap para pemburu itu. Ada burung begini. Ini tuh, ini bu, ya. Bu, jadi maksudnya teh, Ya, jadi belum jenisnya. Asing. Tidak tahu sama sekali. Bukan yang disebut dudut itu, bukan. Bukan. Dudut lebih besar lagi, ya. Lebih besar dan tidak panjang. Ya. Jung senjat ini, Jung hiper Jung. Jung, ya. Kalau dimasukkan hama geus kuat, ngapung. Siap, kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Ini juga kali burung-burung kecilnya simbolik. Alhamdulillah tadi juga memang sudah Kang Dodo lepaskan. Mudah-mudahan ini bageri terus kuat, ini kuat ya, kuat terus kuat satu lagi ini Itu kronologisnya teh Kang Do bisa kapangi eta jelema nu ngala ieu teh manuk. Oh, memang lokasinya di dia tadi. Abi ini jadi ditu tuh. Tinggal itu duaan tuh paling itu kan jalan arah ke Cimanggu. Tapi ini berarti pantauannya udah bukan satu hari ini, ya? Ya pantauannya kan kadang saya jauh di sini kan.
jauh. Ya, artinya Mereka sudah lewat, dari kemarin-kemarin. tapi secara rigid memang ini orangnya dicurigakan, lalu lalang katanya. lalu lalang. Memang bukan yang ini aja. Yang dari sebudaran di sini mah sudah saya pantau alhamdulillah. Duka pangi, duka kumangan memang jerak lah jika nama gitu. Nah, ini kan pemain baru menurutnya itu. Tidak juga pemain baru, tidak. Soalnya air rigid kan ketika jauhan Sudah selalu terbiasa pakai tapi ini. baru Selalu ketahuan, pakai, ya, baru selalu ketahuan. pakai kupluk. Iya, selalu pakai kupluk. Nah, saya tidak banyak ngomong lah. Sudahlah kita ke desa saja gitu. Nah, alhamdulillah ini tadi ada Pak Rida, Pak Roni, Pak semua adalah gitu. Pak Kubo kan lagi. Ya, terima kasih sekali ya Pak Satgas, Nah, gitulah ceritanya. para perangkat desa juga yang sigap akan sanksi ya, sistem sanksi bahwa bentuk peraturan apapun yang dibuat apabila tidak ada realisasinya, tidak ada aplikasinya dalam sistem sanksi, itu tidak akan jadi apa-apa. Jadi bagaimana kita melestarikan alam ini ya kita sebagai para penjaganya itu yang harus sigap gitu kan. Nah, tentu ini juga sebuah penghargaan yang begitu sangat saya apresiasi ya untuk Pak Satgas terutama. Tapi tetap barangkali nanti ini harus hati-hati ya. Jadi koordinasi dulu kalau bisa sebelum itu, takutnya namanya di hutan kan Pak Satgas. Jadi nanti takut ada perlawanan teman-teman Satgas yang lain terutama di wilayah Mekarjaya, Cinunjang, Cinangsi dan Mekarsari ini patut dicontoh ya kesigapan daripada teman-teman. Jadi siapapun itu kecuali mungkin menembak hal-hal yang sifatnya itu sudah dianggap bahwa itu adalah hama ya untuk petani ya kami. Tapi kalau kaitan dengan satwa atau binatang yang itu langka dan itu terutama ada keterkaitan dengan ekosistem alam, terutama dengan perputaran sirkulasi memakan hama ini hama itu, yang itu ujungnya adalah memuliakan para petani gitu kan. Kita sering beli pestisida, sering kita beli obat-obatan dan sebagainya yang itu sifatnya racun, padahal mungkin kalau burung-burung itu dijaga dengan baik itu akan jadi pemangsa dan akhirnya pertanian di desa kita akan terjaga dengan sendirinya dengan ekosistem alam dan alam yang dijaga dengan baik. Itu barangkali, dan saya sedikit ada ini jangan dilihat isinya gitu kan. Ini penghargaan ya, mudah-mudahan saya juga bisa tambah menyempurnakan atau melengkapi ya kelengkapan daripada para satgas di lapangan sehingga komunikasi dan keamanannya juga lebih terjaga lagi. Ini atur lumayan buat tajil. Jadi ini sebetulnya harus menolak kalau belum dapat ininya. Tapi sekarang kan sudah dapat, saya menolak ya sudah. Kita kan udah diperdeskan tuh yang namanya tentang lingkungan hidup seperti menangkap burung, menjala ikan di kali, terus meracun, terus tuh banyak lah yang sudah diperdeskan tentang ekosistem atau lingkungan hidup yang ada di Desa Mandala Mekar. Terus seandainya ada yang melanggar dengan kita udah kasih sanksi. Adapun sanksi-sanksi apa saja buat orang-orang yang telah melanggar ataupun ya tidak mentaati peraturan yang ada di Desa Mandala Mekar, khususnya yang ada di tentang ekosistem lingkungan gitu Pak. Baik. Amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 itu sebetulnya sudah tegas ya, di mana siapapun juga yang menangkap, menjual belikan gitu kan, bahkan memelihara gitu satwa yang itu adalah dianggap langka gitu, atau itu juga penjaga ekosistem alam, itu ada sanksi hukum yang tegas gitu kan, berat ya. Sebetulnya bisa penjaranya itu maksimal 5 tahun, dendanya juga bisa 100 juta gitu kan. Nah, tapi itu adalah jalan terakhir ya. Kami kekuatan kami hanya di Perdes, tapi itu bentuknya juga itu adalah pengejawantahan daripada undang-undang tersebut. Kami terjemahkan di Perdes. Tapi Perdes itu tidak bisa kami langsung membuat hukuman di sini ya. Tetap itu harus berkonsultasi dengan aparat penegak hukum. Tapi setidaknya satu kali ketahuan kita bikin pernyataan untuk tidak melakukan lagi ya.
2 kali melakukan, barangkali itu sudah lampu kuning. Ya ketiga kalinya apa boleh buat barangkali ya, itu ya 1 kali, 2 kali anggap itu adalah sosialisasi. Karena dalam undang-undang juga ada asas di mana sebetulnya setiap warga negara dianggap tahu. Walaupun teman-teman selalu menyebutkan seperti yang tadi, aduh abdi punten, abdi terang. Oke, karena itu kami juga sisi kemanusiaannya kita harus pakai, kita harus lakukan. Jadi melakukan edukasi. Bapak punten, kumargi di dia terus bersepakat ya, seluruh warga desa Manado Mekar untuk menjaga kelestarian sungai dan hutan, maka Bapak tidak boleh melakukan misalkan tadi ya ngecrik sangeunahna atau nyetrum gitu kan, apalagi portas. Maaf nih Pak Kubu, Ya, berarti kalau pelanggar Perdes itu bisa dipidana kan? Jadi gini, Perdes itu tidak ada undang-undang pidananya atau tidak ada sanksi pidananya. Tapi undang-undang di atasnya itu sudah memuat Berarti pidana. Perdes mengerucut ke undang-undang. Ya, Perdes itu menguatkan sifatnya itu ya. Karena Perdes itu kedudukannya di bawah gitu kan. Menguatkan undang-undang yang ada di atasnya. Sehingga tadi saya bilang bahwa sanksi dari Perdes itu adalah mengingatkan dulu. Tapi kalau sudah catatan di kita kan ada file historis ya. Ada file historis bahwa nama ini sudah 1 kali, 2 kali, ketiga kali punten kalau kita juga melaporkan ke aparat penegak hukum. Undang-undang yang di atas. Iya, itu ya. Jadi seperti itu tujuan utama negara Republik Indonesia adalah menciptakan kesejahteraan bersama untuk warga negara. Oke, baik Pak Ku. Berarti dari sisi kemanusiaan kita nggak langsung ke proses hukum gitu kan. Ya. Tapi kita ada edukasi dulu, habis itu ada peringatan mungkin 3 kali peringatan. Kalau misalkan orang itu bandel, udah 3 kali peringatan, baru kita melalui jalur hukum gitu ya Pak Ku? Iya, sesuai juga dengan ini Kang ya, bahwa dalam tahapan pembuatan undang-undang itu ada yang namanya sosialisasi dulu sebelum diundangkan. Ya barangkali masyarakat di sini belum tahu, anggap saja ini adalah sosialisasi daripada pembentukan peraturan perundang-undangan. Padahal undang-undangnya sudah diundangkan. Tapi kami masih ada human, masih ada kemanusiaan gitu kan. Bagaimana kemanusiaan kita agar tidak lantas saat pertama kali tertangkap langsung kita giring ke aparat penegak hukum kan gitu kan. Bagaimana kita juga memanusiakan mereka, syukur-syukur mereka juga bisa mendapatkan lahan atau kasab yang lebih baik lagi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya gitu kan, keluarganya, agar tidak merusak alam juga gitu dengan cara-cara yang tidak baik. Terima kasih ya semuanya, terima kasih. Salam siaga. Majulah dengan cepat, berpikir dengan cerdas, melangkah lebih luas untuk jadi yang terdepan. Satu pemenang, itulah tujuan. Wahai para penerus perjuangan yang hari ini kalian sedang memegang kuasa, jangan pernah hianati mereka yang telah memberikan amanah, yang telah menyandarkan harapannya kepada kalian. Berikanlah karya terbaikmu untuk desamu, untuk negerimu, untuk bangsamu, untuk tanah kelahiran.